Pernah kebayang nggak ada satu tempat yang namanya, ya, kolam ikan? Kedengarannya biasa banget kan? Tapi gimana kalau saya bilang, tempat yang sama ini sekarang jadi salah satu situs ziarah paling suci di Jawa Barat. Nah, hari ini kita bakal bongkar kisah luar biasa Empang di Bogor. Gimana ceritanya sebuah kolam ikan bisa bertransformasi jadi pusat spiritual. Jadi, pertanyaannya kok bisa sih tempat yang namanya dari kolam ikan biasa jadi tujuan suci? Ini bukan cuma soal ganti fungsi loh, ini tuh cerita evolusi. Ada campur tangan sejarah, kekuasaan, dan yang paling penting, kekuatan keyakinan. Yuk kita telusuri bareng-bareng jejak perubahannya. Oke, perjalanan kita mulai dari akarnya dulu ya. Dari awal yang, ya, sangat sederhana. Waktu itu Empang tuh bahkan mungkin gak dianggap penting di peta. Ini dia, babak pertama dari transformasinya yang bakal bikin kita kaget. Betul banget. Empang itu ya artinya kolam ikan, sesederhana itu. Dulu, di abad ke-18, nama ini ya nunjuk ke sebuah kolam ikan besar di halaman pendopo bupati. Simpel banget kan? Nah, justru dari sinilah titik awal cerita kita. Dari nama yang biasa banget, jadi sesuatu yang legendaris. Nah, ini dia nih game changernya. Di tahun 1754, ada satu keputusan besar yang mengubah segalanya. Pusat pemerintahan Kabupaten Bogor dipindahin ke sini. Coba bayangin deh, kampung Empang yang tadinya adem ayem, tiba-tiba jadi pusat administrasi. Ini langkah pertama yang langsung naikin levelnya. Oke, karena statusnya udah jadi pusat pemerintahan, Empang jelas jadi magnet, mulai menarik perhatian, menarik orang-orang baru. Sekarang yuk kita lihat gimana kedatangan orang-orang ini ngebangun lapisan identitas Empang yang selanjutnya. Masuk ke era kolonial Belanda, Buitenzorg yang sekarang kita kenal sebagai Bogor, itu kan pusatnya kekuasaan. Nah, lokasi Empang ini deket banget sama Istana Gubernur. Ini bikin posisinya jadi super strategis. Jadi pentingnya Empang bukan lagi cuma skala lokal, tapi udah nyambung langsung ke pusat kekuasaan kolonial. Keren kan? Efeknya, Empang jadi kayak melting pot gitu. Di sana udah ada masyarakat asli Sunda, terus datang deh para imigran Arab dari Hadramaut. Dan mereka ini nggak cuma datang buat dagang loh, mereka bawa tradisi Islam yang kuat banget. Nah, perpaduan inilah yang pelan-pelan ngebentuk wajah baru Empang. Nah, sekarang kita sampai di momen yang betul-betul mengubah takdir Empang selamanya. Cerita ini berpusat pada satu tokoh kunci, sosok yang kedatangannya jadi titik balik spiritual buat seluruh kawasan ini. Dan ini dia orangnya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Beliau ini datang dari Hadramaut di akhir abad ke-19. Terus, beliau memilih Empang sebagai tempat untuk menetap dan berdakwah. Momen inilah, momen di mana Empang mulai bergeser. Dari yang tadinya cuma pusat pemerintahan, jadi pusat spiritual. Habib Abdullah ini nggak cuma berdakwah lewat kata-kata ya. Beliau juga membangun fondasi fisik sekaligus spiritual, yang sampai sekarang jadi jantungnya Empang. Contoh nyatanya nih, sekitar tahun 1897, beliau mendirikan Masjid An-Nur. Dan ini bukan sekedar masjid biasa loh, tempat ini langsung jadi pusatnya kegiatan dakwah dan pendidikan agama. Bisa dibilang, masjid inilah yang jadi jangkar buat komunitas muslim yang lagi tumbuh pesat banget di Empang waktu itu. Dan setelah beliau wafat, warisannya justru makin abadi. Habib Abdullah dimakamkan di dalam kompleks masjid itu juga. Nah, sejak saat itulah, makam beliau dikenal sebagai Makam Keramat Empang. Momen ini benar-benar menyegel status Empang sebagai situs suci, sebagai tujuan ziarah. Dari titik inilah, sejarah mulai bergeser jadi legenda. Cerita-cerita tentang kesucian Habib Abdullah menyebar kemana-mana, menarik ribuan orang, dan akhirnya menciptakan sebuah tradisi yang masih hidup sampai detik ini. Di tengah masyarakat, mulai tuh menyebar cerita-cerita soal keajaiban, atau yang biasa disebut karomah, yang dimiliki Habib Abdullah. Dan ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur ya. Buat para pengikutnya, kisah-kisah ini adalah bukti nyata. Bukti tentang tingkat kesucian beliau dan kedekatannya dengan Tuhan. Beberapa karma yang paling terkenal itu, misalnya, katanya nih, beliau bisa menghidupkan lagi ikan yang sudah mati, atau menolong orang-orang yang lagi dalam kesulitan yang sangat besar. Nah, cerita-cerita kayak ginilah yang terus-menerus membangun aura kesucian di sekitar makam beliau. Terus, apa dampaknya? Wah, luar biasa. Bukan lagi puluhan atau ratusan orang, tapi ribuan. Ribuan orang mulai berdatangan ke Empang. Keyakinan yang kuat ini akhirnya melahirkan tradisi besar. Sampai sekarang loh, ribuan peziarah datang setiap tahunnya buat berdoa di makam keramat.
Gak cuma itu, ada juga acara haul, semacam peringatan wafatnya yang rutin diadain buat mengenang jasa para ulama Empang. Ini cara mereka menjaga semangat itu tetap hidup. Jadi, apa sih artinya Empang hari ini? Yuk kita lihat gimana warisan sejarah, budaya, dan agama ini semuanya menyatu dan terus dijaga di zaman modern. Nah, inilah yang bikin Empang itu unik banget. Coba lihat, di satu sisi kita punya budaya Sunda yang kental. Di sisi lain, ada pengaruh kuat dari tradisi Islam Hadrami. Hasilnya apa? Sebuah akulturasi yang cantik banget. Perpaduan budaya Arab, Sunda, dan Empang, ya itulah simbol hidup dari perpaduan ini. Dan yang kerennya lagi, di tengah gempuran modernisasi kota Bogor, kawasan Empang ini, terutama masjid dan makamnya, tetap terawat dengan sangat baik oleh keturunan Habib Al-Atas. Mereka benar-benar mastiin nilai-nilai sejarah dan agamanya nggak hilang. Jadinya, Empang ini kayak oase spiritual di tengah kota. Jadi, pada akhirnya, Empang itu bukan cuma soal sejarah, bukan cuma cerita masa lalu. Ini adalah pusat spiritual yang hidup, yang bernafas. Sebuah warisan super berharga yang nunjukin ke kita gimana budaya, agama, dan sejarah bisa melebur jadi satu dan menciptakan sesuatu yang baru dan abadi. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan. Apa yang bisa kita pelajari dari tempat seperti Empang tentang kekuatan keyakinan dalam membentuk sejarah? Kisah Empang, dari yang cuma kolam ikan biasa jadi makam keramat, nunjukin ke kita bahwa kadang kekuatan terbesar yang membentuk sebuah tempat itu bukan pemerintah, bukan juga ekonomi, tapi keyakinan yang gak tergoyahkan dari orang-orangnya.